Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nur Hayati ya. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk simulasi ya, melihat simulasi tentang asuhan persalinan normal yang tadinya itu 60 menjadi 58, sekarang 60 kembali. Tentunya dengan versi yang berbeda ya. Nanti kita apa yang bedanya itu di 60 langkah yang sekarang ya. Yang ke satu, kita kenali dulu tanda gejala persalinan atau tanda dan gejala kala dua ya. Seperti apa? Seperti Doran, Teknus, Perjol, Pulka ya. Yang kedua yaitu menyiapkan alat persalinan, terus perlengkapan bayi dan persiapan ibu. Yang ketiga adalah pastikan pembukaannya lengkap atau tidak ya. Yang keempat adalah siapkan ibu dan keluarga untuk membantu atau ikut serta dalam membantu pertolongan persalinan. Yang kelima adalah kita persiapkan untuk kelahiran bayi. Dan yang keenam, kita menolong kelahiran bayi dan menolong ibu. Dan yang ketujuh adalah kita berikan asuhan bayi baru lahir. Kita simak ya satu-satu sampai ke 60 langkah tersebut. Baiklah teman-teman yang berbahagia, saya dengan Nur Hayati, kita lanjutkan ke simulasi ya tentang asuhan persalinan normal. Di sini kita akan simulasi tentang langkah-langkah asuhan persalinan normal, yaitu sekarang itu menjadi 60 langkah ya, yang tadinya 58 sekarang jadi 60 langkah. Kita mulai dari awal ya. Di sini ceritanya ada pasien. Pasien itu kita kenali apakah sudah ada tanda gejala kala 2 atau belum ya. Di sini pasiennya udah teriak-teriak terus, minta tolong karena kesakitan ingin ngeden. Kita lihat dulu, Bu sebentar ya, jangan dulu ngeden ya, nanti saya periksa dulu sebentar ya Bu ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama adalah menyiapkan alat dulu. Apakah alat itu sudah lengkap atau tidak ya. Alat di sini ini masih steril ya. Ini alat, kita cek alat partus di sini ya. Kita sudah siapkan, ada sarung tangan, kasa setengah koher ya. Terus ini kita siapkan hacking set ya, kalau misalnya tadi nanti terjadi robekan perineum. Dan kita siapkan juga bengkok, kapas cebok, air DTT dan kasa. Terus di sini ada untuk observasi tanda-tanda vital. Persiapan obatnya di sini ada oksitosin, lidokain, dispo 3 cc, dispo 5 cc dan kapas alkohol. Di sini juga tentunya kita harus menyiapkan takutnya terjadi kegawat daruratan, kita siapkan cairan infus RL atau NaCl ya. Kita siapkan 4 ya. Terus ada aboket, kita pakai vena kateternya itu nomor 18 atau nomor 16. Jangan pakai yang kecil, takutnya terjadi perdarahan. Terus kita siapkan blood set juga. Jangan lupa untuk fiksaksinya Hansaplast dan Lecopor ya. Kita persiapan ibu juga, ini ada di sini, ada handuk, kain ya. Terus di sini ada sampah medis, sampah non medis, ada cairan DTT, klorin, air bersih dan tempat plasenta. Oke, sekarang ke persiapan bayi. Sekarang persiapan bayi, di sini kita siapkan tentunya ruangan yang terang, tempat yang bersih, datar, nyaman, ya, dan aman. Di sini juga kita siapkan handuk atau kain 3 buah, yang satu untuk ganjal bahu, ya, yang satunya lagi nanti untuk mengganti. Dan kita siapkan suhu
pengukur untuk lingkar kepala, lingkar dada, ya, sampai lingkar perut. Di sini juga kita jangan lupa harus siapkan bilik ya, kalau misalnya terjadi sesuatu. Jangan lupa kita untuk mencegah terjadinya kegawat daruratan. Kalau terjadi kita siapkan sungkup di sini. Dan tak lupa yang wajib di sini harus ada obat-obatan seperti Neoka di sini atau vitamin K, disposable 1 cc, vaksin hepatitis, apa lagi ya? Salep mata dan kapas alkohol ya untuk menyuntik. Itu aja. Kita mulai dari ibunya karena kami menggedantung ibu sebentar ya. Kita tutup dulu perut ibu ya sama kain. Sebentar ya Bu ya, tutup dulu perut ibu sama kain. Terus apa yang kita lakukan? Kita siapkan oksitosin ya, 10 unit, baru kita patahkan. Dibuang ke safety box. Terus jangan lupa kita siapkan disposable 3 cc. Kita simpan di, jangan lupa tutup kembali, buang ke sampah medis. Selanjutnya, sebelum kita menolong persalinan, kita harus danger dulu, amankan diri dulu. Yang pertama kita pakai APD, yang pertama kita dipakai yaitu adalah tutup kepala. Di sini tutup kepala untuk mencegah guguran rambut jatuh ya, sehingga dapat mengenai luka yang ada di pasien. Terus yang kedua itu pakai kacamata Google, karena saya udah pakai kacamata, langsung pakai masker aja ya. Ini masker yang dipakai karena untuk menolong persalinan adalah N95. N95. Selanjutnya, karena ini pipi masih terbuka kayak begini ya, kayak nggak aman dari percikan cairan tubuh pasien, kita amankan dengan pakai face shield. Untuk mencegah resapan cairan tubuh pasien ke dalam kepada tubuh kita, kita amankan memakai sekot atau celemek ya. Yang terakhir adalah sepatu boot dipakai. Dan sebelum dan gaun ini nanti gunakan setelah kita cuci tangan. Kenapa harus pakai gaun? Gak apa-apa, karena kita sebelumnya pasien ini telah dilakukan rapid test dulu, rapid antibody, dan hasilnya non reaktif. Jadi kita pakai gaun aja, cukup gaun aja. Tetapi kalau nanti hasilnya tiba-tiba dia itu reaktif dan tidak keburu kita untuk dirujuk, kita siapkan delivery chamber di sini ada, dan tentunya pertolongan persalinannya itu harus pakai hazmat nantinya ya untuk keamanannya. Begitu. Langkah selanjutnya kita cuci tangan dulu, cuci tangan 6 langkah ya. Kita basahi dulu tangannya. Ambil sabun secukupnya. Kita hitung 4 aja ya. Pertama, usap telapak tangan 1, 2, 3, 4. Terus punggung tangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Terus kita bilas. Kita pakai tisu aja ya, nggak pakai handuk. Selanjutnya setelah cuci tangan dan keringkan tangan, kita pakai gond. Pakai gond, kita siapkan oksi. Sebentar ya Bu, jangan dulu gede. Kita ambil sarung tangan sebelah kanan, sebelah kanan aja kita pakai. Lalu ambil disposable 3 cc dan masukkan oksi. Buang ke safety box. Masukkan lagi jarum, tetap one hand ya. Sebelum kita tutup, ambil sarung tangan yang sebelah kiri, lalu tengah leher dilipitkan ya atau dikeluarkan, dekatkan bengkok. Terus air BTP sama kapas cebok dan sepatu set juga kita dekatkan. Sebentar Ibu, jangan dulu ngeden. Kita buka. Sebentar ya Bu ya. Kita cuci dulu ya Bu ya. Air DTP-nya jangan dikeluarkan di sini ya, tapi di sini di bengkok yang satu. Kalau bengkoknya ada satu, kita juga menyiapkan 2, bisa kapas DTP-nya itu diperat di sampah medis. Kita lakukan pulsa hidung dulu, mulai dari labia minora, dari anterior ke posterior. Dilanjutkan dengan labia minora sebelah kanan, dari anterior, dari anterior ke posterior. Selanjutnya labia mayora, dari anterior ke posterior. Dan begitu juga dengan yang kanan, labia mayora kanan, dari anterior ke posterior. Dan bagian tengah ini dari anterior ke posterior, atau dari depan ke belakang. Ini sebetulnya fleksibel ya. Kalau misalnya ibunya penuh dengan tinja atau banyak dengan tinja, bisa memakai kapas sublimat sebanyak-banyaknya dan sarung tangan pun bisa diganti. Tapi di sini bersih ya. Kita lanjutkan dengan periksa darah. Ibu sebentar ya, kita periksa dulu ya. Kita cek pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kita masukkan dari tengah dulu, masukkan sedemikian rupa, disusul dengan jari telunjuk. Di sini kita melihat apakah ada benjolan, apakah ada varises di jalan akhir. Ternyata tidak ada. Ibu mulus banget ya, sebentar ya sayang ya. Mulusnya hilang. Kita ambil setengah pohon. Kita masukkan sedemikian rupa, dilindungi oleh
tangan kanan. Masukkan pelan-pelan. Mules nggak Bu? Masih mules ya? Bila setelah puncak his meredah, putar setengah kohar dan bagian tajamnya menghadap ke kantong ketuban atau selaput ketuban. Bila his menurun, langsung pecahkan. Bu, ketubannya sudah pecah ya Bu ya? Jernih. Tangan yang ada di dalam jangan terburu-buru untuk dikeluarkan, karena ditakutkan ada bagian kecil atau ada tali pusat yang keluar. Pelan-pelan, setelah tidak ada his, kita pelan-pelan keluarkan. Tapi lengan kanan jangan dulu dilepas. Kita lebarkan selaput tali pusat agar kepala tanah turun. Kita lebarkan. Tambah mules ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Oke. Nggak ada mules, tarik nafas, kita keluarkan tangan pelan-pelan. Bentar ya Bu. Ibu boleh minum lagi. Bapak kasih minum ya. Kita rapikan alatnya. Bukan sarung tangan kecuali lalu lepas. Salah terbalik. Dan lanjutkan kita cuci tangan lagi 6 langkah. Cuci tangan lagi 6 langkah. Hitungan tetap tepat ya. Lalu keringkan. Ya. Dan buang. Oke. Selanjutnya kita periksa pencitraan janin dengan mendengarkan denyut jantung janin. Ibu sebentar ya, kita periksa dulu ya. Belum kuat kan pengen ngedernya ya, Ibu jangan dulu ngeder-ngeder. Kita periksa denyut jantung janin dengan membelakangi ibu ya, jangan lupa nadi itu dipegang ya di tangan kanannya. Nggak lupa juga kita sambil lihat jam, kebetulan ada jam ya di depan saya. Ibu bagus ya, denyut jantung bayinya ini 142. Boleh ibu miring-miring ke kiri atau ke kanan. Dan bila ditemukan, misalkan denyut jantung janinnya itu abnormal, kurang dari 120 atau lebih dari 150, maka kita lakukan rujukan. Di sini bagus ya denyut jantungnya. Maka kita lakukan pendokumentasian dengan melengkapi patograf. Bukan melengkapi patograf, mengisi patograf. Sebentar ya, pertolongan kelahiran atau pertolongan ibu dan janin. Dekatkan. Sebentar ya Bu ya. Oh iya Bu, pulpanya udah membuka banget ya, udah gini ngeder-ngeder. Kita letakkan handuk di perut ibu dan kain lipat segitiga disimpan di bokong ibu. Maaf Bu Lilis, diangkat Bu Lilis. Nah, sip. Ya, taruh lagi pelan-pelan. Handuk bokong buka bak instrumen, pakai sarung tangan.
Ibu? Ingat dan? Sebentar ya. Ibunya atur nafas dulu ya. Ngedennya biasa aja ya Bu ya. Ambil nafas. Ayo, atur nafas, tarik nafas. Buang nafasnya, jangan ke perut ya. Ayo, tutup mulutnya. Iya lagi sayang. Iya lagi sayang. Iya. Udah sebentar ya Bu. Kepalanya udah keluar. Kita cek dulu tali pusatnya ya. Kita cek tali pusatnya. Di sini tidak ada lilitan tali pusat, ya. Kalau ada lilitan 2 kali atau ketat bisa digunting, ya. Di sini gunting-gunting, klem-klem gunting ya. Setelah kepala bayi terlihat di pulpa dan setelah dicek, biarkan kepala bayi melakukan putaran maksilular sendiri. Letakkan tangan sedemikian rupa yaitu secara biparietal. Setelah itu bawa kepala bayi ke bawah, bahu depan ke bawah untuk dilahirkan. Setelah bahu depan lahir, kita lahirkan bahu belakang. Kita lakukan sanggah susur. Nilai bayi lalu letakkan. Di sini nilai bayi 3 tahap, yaitu apakah bayi bernapas atau tidak, menangis atau mengap-ngap atau tidak, warna kulitnya biru atau tidak, ya, gerakannya aktif atau tidak. Bila salah satu diketemukan berarti bayi langsung mati bagian buneng ya untuk resusitasi. Tapi bila tidak ditemukan, misalnya bayinya baik-baik aja, berarti lanjutkan ke langkah 26. Kita keringkan bayi. Kita ganti. Ibu bayinya perempuan ya, ini cantik. Didekap ya Bu ya, bayinya ya. Didekap, boleh. Cek apakah ada janin kedua atau tidak, ternyata tidak ada. Ya. Langkah selanjutnya yaitu kita suntikan oksitosin dan ibu diberitahu dulu. Ibu, bayinya udah keluar, untuk mencegah perdarahan kita suntik dulu ya Bu ya. Suntik ditahan 1/3. Jangan lupa diaspirasi dulu ya. Kalau misalkan tali pusatnya sudah tidak berdenyut, biasanya sekitar 3 menit 4 menitan. Ini kan kita memotong tali pusat. Ibu, kita potong dulu ya tali pusatnya. Oh, bayinya belum pakai topi ya Bu ya, sebentar ya. Pegang dulu ya Bu ya. Kita jepit dulu tali pusatnya. Letakkan klem pertama 5 cm dari pangkal tali pusat. Selanjutnya diurut ya ke bagian plasenta sekitar 2 cm dari klem pertama. Kita jepit klem yang kedua. Lalu selanjutnya kita lakukan pemotongan tali pusat. Terus kita ikat pakai benang tali pusat ya. Boleh menggunakan klem juga nggak apa-apa, tapi kita rekomendasikan di APN itu pakai benang, diikat sedemikian rupa. Lalu
bayinya udah pingin main ya. Pakai topi dulu ya Bu bayinya. Tadi pakai topi. Kita sekarang diembekkan ya bayinya. Sekarang Ibu dibuka ya perutnya ya, biar bayinya nanti mencari putih Ibu ya. Terus dekat ya Bu ya. Nah, didekat. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan manajemen aktif skala 3 ya, langkah yang ke-6. Bukan langkah yang ke-6 ya, benang merah yang ke-6. Letakkan klem 5 atau 10 cm dari vulva ya, sebelumnya diurut dulu tali pusat ke arah plasenta. Dan letakkan tangan kiri dorsokranial. Dorsokranial itu adalah menekan ke bawah dan dorong ke atas. Lakukan tangan kanan itu PPT aja ya, jangan menarik, intinya itu ya. Ternyata dengan kita lakukan PPT, plasenta sudah terlihat di uterus vagina ya. Mulus ya Bu ya. Ibu pengen ngeden boleh ngeden Bu kalau pengen ngeden. Plasenta sudah terlihat di vulva. Kita lahirkan plasenta ya. Letakkan dua tangan, kita putar ke satu arah. Aduh Bu, plasentanya sudah lahir ya. Langsung kita lakukan masase selama 15 detik atau sampai timbulnya kontraksi. Mulus ya Bu ya, darahnya dikit kok Bu. Selanjutnya kita apa yang harus dicek? Cek apakah ada robekan perineum atau tidak. Ibu nggak robek ya, hebat. Waktu anak ke-1 dijahit nggak? Oh enggak ya, pantesan ini juga nggak robek ya. Selanjutnya kita cek plasenta kelengkapannya. Apakah plasentanya lengkap atau tidak? Dilihat dari kotiledonnya lengkap. Selanjutnya selaputnya juga lengkap. Kita letakkan plasenta di tempat plasenta. Selanjutnya kita celupkan sarung tangan ke larutan klorin dan langsung bilas ke air DPP. Lalu keringkan. Mules Bu, mules ya. Boleh minum, Pak, kasih minum ya. Langkah selanjutnya ini yang update ya. Kita cek kandung kemih. Apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Kalau penuh diusahakan ibunya suruh pipis, karena kalau penuh bisa menyebabkan kontraksi terganggu sehingga menimbulkan perdarahan. Ini yang update-nya yaitu poin 43 ya, cek kandung kemih ya. Bagus ya. Ibu tolong Bu Lilis ini ini nih saya ajarin ya untuk ini kontraksi ya. Mulus ya Bu? Pegangnya Ibu di sini, tangannya masuk ya. Bayinya tetap didekap ya Bu ya. Diputar ya Bu ya. Ya.
Perdarahannya sedikit kok Bu ya. Bagus. Bentar ya, Ibu pegang tangannya dulu. Saya minum tangannya, mau hitung lagi. Iya, bagus. Bayinya udah masuk belum? Belum ya? Nanti juga lama-lama ngisap ya Bu ya. Tenang aja. Selanjutnya kita dekontaminasi alat. Ya. Habiskan alat. Solid. Buang ke sampah medis. Kita penuhi rasa nyaman Ibu ya dengan membersihkan bentar ya Bu ya, kita bersihkan dulu darahnya. Bayinya dipegang ya. Ya Bu ya, sedikit angkat ya. Bagus, kita buang, bukan dibuang ya, disimpan di ember kotak. Lalu ganti kayu. Angkat ya Bu ya. Sip. Lagi terus. Boleh kalau mau minum ya Bu ya. Gak apa-apa, ini dibuang ke sampah medis. Nah, setelah memastikan Ibu ini nyaman, ya, kita dekontaminasi tempat, ya, tempat tidur. Ini dengan klorin, ya. Ibu sebentar angkat dulu ya, kita bersihkan dulu ya. Ya, sudah selesai. Kita buang. Gimana Ibu, nyaman Kak? Sebentar ya. Kita kasih tempat tidur. Celupkan sarung tangan ke toilet. Buang ya, langsung kita cuci tangan kembali ya. Selanjutnya kita cuci tangan lagi langkah. Itu mah tetap lepas ya.
sarung tangan kembali. Di sini pakai sarung tangan kembali yaitu untuk memeriksa pemeriksaan fisik bayi. Udah naik belum Bu bayinya? Sebentar ya. Ibu, bayinya kan udah 1 jam, kita ini dulu ya Bu, angkat dulu, mau disuntik, mau diperiksa, mau ditimbang ya. Bentar ya Bu ya. Kita pakai salep mata dulu ya Bu ya. Salep mata di sini Femicidin pakainya ya. Kasih ke mata, dibuka, simpan lagi. Sekarang kita suntik ya Bu ya bayinya. Setelah kita lakukan suntikan vitamin K, kita ukur ya, ukur lingkar kepala ya, lingkar kepala diukur sedemikian rupa. Ibu diukur dulu ya kepala bayinya nih. Bagus Bu, normal 33. Kita lanjutkan ke lingkar dada. Lingkar dadanya 33 dan lingkaran perutnya 34. Kita hitung pernapasan bayi. Pernapasan bayinya dihitung ya. Bagus ya, 52 pernapasannya. Dan selanjutnya kita ukur suhu. Suhunya suhu aksila aja. Kita ukur suhu. Suhunya 36,9 ya Bu ya. Kita angetin lagi ya Bu ya. Selanjutnya kita timbang. Bentar ya Dek ya, kita timbang dulu. Tuh bener kan Bu, 33 berat badannya. Nah, tebakan saya bener ya Bu ya. Dan jangan lupa kita ukur tinggi badan juga, kan fisik dari mulai pernapasan, suhu, lingkar dada, lingkar perut, lingkar kepala ya. Terus timbang berat badan sama tinggi badan. Kita rapihkan bayi dengan menjaga kehangatannya. Kita pakai baju ya, pakai popok dan dibedong kembali. Belum dibedong, setelah itu 1 jam setelah dari penyuntikan vitamin K, kita tentunya harus menyuntikkan vaksin hepatitis B ya. Kita suntikan di paha kanan ya gitu. Setelah beres semua, kita kembalikan bayinya ke ibunya ya. Ibu dipegang lagi ya bayinya ya. Nah, susulin lagi. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah lepas sarung tangan ya. Jangan lupa rendam di larutan klorin. Langsung lepas sarung tangan. Kita cuci tangan. Kembali. Kita cuci tangan lagi. Langkah. Hitungan tetap lepas ya. Lalu keringkan.
langkah yang terakhir yaitu langkah ke-60 adalah melengkapi pantograf. Jadi melengkapi pantograf itu yaitu bentuk kegiatan kita dalam melakukan pertolongan persalinan itu harus dituangkan, harus didokumentasikan dalam pantograf tersebut. Karena tanpa mengisi pantograf sama aja catatan pelaporan kita itu tidak sah ya. Nanti kalau ada sesuatu misalnya di kemudian hari itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya dari 60 langkah asuhan persalinan normal itu, yaitu benang merahnya itu ada 10 ya. Yang pertama yaitu tanda dan gejala skala 2. Seperti apa yang kesatunya Doran Teknus Perjau Vulka. Dan yang kedua adalah siapkan alat dan siapkan diri. Jadi kalau siapkan alat, siapkan diri, siapkan penolong, siapkan pasien, dan siapkan alat-alat bayi dan alat-alat perlengkapan. Dan yang ketiga adalah pastikan pembukaan lengkap ya, benang merahnya. Jadi bersihkan dulu ibu ya, terus PP. Langkah yang keempat adalah siapkan ibu dan keluarga ya. Ibu disiapkan dulu, terus keluarga kita edukasi untuk membantu ibu. Nanti kalau ada his, ibu disuruh narik nafas ya. Kalau tidak ada his, ibu suruh istirahat ya. Dan langkah yang kelima adalah siapkan penolong. Penolong itu harus menyiapkan dulu perlengkapan ibu, terus handuk, bokong, buka sarung ya. Jadi setelah ibunya ingin mengedam, dipastikan pembukaan lengkap mau menolong persalinan. Jadi harus siapkan handuk di atas perut ibu, terus kain dilipat segitiga di bawah bokong ibu, terus buka bak instrumen ya, pakai sarung tangan. Dan langkah yang keenam adalah menolong persalinan ya. Mulai dari menolong persalinan adalah menolong kepala bayi, bahu, dan badan bayi ya. Ingat, waktu menolong badan bayi itu sangga susut itu kuncinya itu tidak boleh, harus hati-hati ya, karena bisa menimbulkan luka jahitan, luka robekan jalan lahir yang sangat besar kalau kita tidak kompeten ya. Yang ketujuh adalah asuhan bayi baru lahir ya. Dan yang ke-8 adalah manajemen aktif skala 3. Manajemen aktif skala 3 di sini adalah oksi, PTT, masase 3 ya, kuncinya dari dulu sama aja ya. Dan yang ke-9 adalah perdarahan. Kita cek perdarahan ya. Apakah dalam ngecek perdarahan itu bisa dari robekan dulu, apakah ada robekan dulu atau mau plasenta dulu. Dan boleh juga yang langkah ke-40-nya itu mau plasenta dulu atau robekan dulu. Dan yang terakhir adalah kuncinya itu yang 10, asuhan pasca persalinan. Asuhan pasca persalinan dimulai dari itu ada langkah 41 ya, cek kontraksi. Kontraksinya itu bagus atau tidak. Dan yang sudah cek kontraksi, yang langkah 42-nya kita celupkan sarung tangan ya ke air klorin, dibilas dengan air DTT, langsung keringkan sama tisu. Setelah itu yang update-nya itu yang tadi langkah yang 43. Jadi yang langkah 43 itu adalah cek kandung kemih ya. Karena dengan cek kandung kemih bisa kita memantau, takutnya misalnya kandung kemihnya penuh bisa menghambat kontraksi yang akan menimbulkan perdarahan nantinya ya. Setelah itu udah cek kontraksi, rapihkan perlengkapan, observasi dulu pasien DDJ, terus pemantau bayi, terus bersihkan alat-alat yang sudah kita pakai ya. Terus bikin rasa nyaman ibu untuk dibersihkan dan dipakaikan kain kembali ya. Selanjutnya kita sebelum ke pemeriksaan fisik bayi, setelah ada cuci tangan ya. Setelah cuci tangan itu langkah yang ke-54, cuci tangan kembali. Setelah cuci tangan kembali, kita pakai sarung tangan. Udah pakai sarung tangan, baru melakukan pemeriksaan fisik bayi ya. Itu aja. Jadi kuncinya itu ada 10 ya. Dari 10 itu beranak lagi, dari yang 1 misalnya dari poin 1, dari yang 2, dari 2 sampai 6 gitu, dan selanjutnya ya.
Terima kasih ibu-ibu, mohon nanti diaplikasikan. Semoga bermanfaat ilmu ini. Semoga pertolongan persalinan di rumah semuanya pasiennya aman dan berkah barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Capek. Capek lagi.